Ya, selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan belajar sebentar. Saya akan mulai pelajaran sebelum kita olah nafas malam hari bersama. Ya, beberapa menit mengulang mengenai alternatif kesembuhan atau level kesembuhannya Dietrich Klinghardt. Menurut dokter Dietrich Klinghardt, kesembuhan itu ada 5 level ya atau 5 macam. Yang pertama, kalau mau sembuh, maka ditangani tubuh fisik. Itu bicara diet, olahraga, suplemen, ya, makan sehat, olahraga. Ini berbicara tubuh fisik nih, kalau kira-kira pengaruhnya 10-15%. Maka nggak usah mumet-mumet banget soal diet sampai stres ya. Gara-gara stres makan sehat, ketemu nggak sehat, stres. Nah, stresnya itu yang malah bikin mati ya. Ya, kalau bisa kita sebisa mungkin makan-makan yang sehat. Tapi kalau adanya apa saja ya apa saja dimakan dengan ucapan syukur, udah itu jadi obat ya. Karena ada kesembuhan yang hanya tidak melulu lewat obat atau lewat makan makanan ya, suplemen dan sebagainya. Saya juga juga mengendorse atau menjual suplemen, tapi bagi saya itu tidak utama. Nggak diminum pun ya nggak sakit ya, tapi kalau diminum ya sembuhnya lebih cepat karena memang ada pengaruhnya 10-15%. Selain itu ada juga sembuh tuh lewat tubuh energi seperti akupunktur, olah nafas, qigong, senci, ya itu tubuh energi. Tubuh mental itu ya hati gembira obat yang manjur. Kalau hatinya kacau, perasaannya kacau, hormonnya kacau, makan makanan, suplemen segala macam ya dibuang jadi BAB, jadi urin, bukan detok tapi makanan dibuang ya. Lalu BAB-nya warnanya macam-macam, bukan racun yang keluar, tapi ya yang dimakan itu yang keluar ya karena mentalnya kacau, hormonnya kacau. Ada lagi kesembuhan lewat intuisi, alam bawah sadar, dan tubuh roh. Nah ini dalam pola hidup sehat, ini serial modul 15. Ada belasan modul menjelaskan gambar ini. Ya. Lalu kita belajar dari David Hawkins. Ya, kalau sebelumnya tadi adalah dari Dietrich Klinghardt, maka ini dari David Hawkins mengenai level energi. Ya, kalau ini tadi kan kita bicara mengenai level kesembuhan. Nah, ini sekarang level energi di mana yang namanya kasih ya paling tinggi itu enlightenment, kesadaran murni, perjumpaan dengan Tuhan sehingga yang ada adalah damai sejahtera, sukacita, kasih. Ini disebut paradigma spiritual atau paradigma sorga. Inilah energi kesembuhan. Nah, sebaliknya di yang bawah, malu, rasa bersalah, apatis, takut, itu energi kematian. Makanya gimana kita bisa naik dari energi kematian atau neraka ini, di mana energinya rendah sekali, rasa malu, apatis, takut, ya, nafsu, kesombongan. Ini kita naik-naik ke naik ke atas, ya. Hati kita, pikiran kita itu ke menerima diri sendiri, netral, sehingga ada bijaksana, ada kasih yang murni. Oneness itu berarti kita bisa bersatu, bisa berelasi dengan siapa saja, ada kesembuhan relasi, sampai ya kembali kepada kesadaran murni yang yang bentuknya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang menarik adalah menurut baik itu David Hawkins, Dietrich Klinghardt, itu eh, masalah mental, hati, pikiran itu punya pengaruh yang tinggi terhadap kesembuhan. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi mental kita? Atau kalau saya juga bawa satu poin lagi selain dari David Hawkins, yaitu John Kabat-Zinn yang saya pakai menjadi modul 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu pelajaran dari John Kabat-Zinn. Di mana untuk mencapai kesembuhan, kalau meminjam istilahnya Mas Gunggung dari olah nafas ritme, itu gimana membawa ritme otak dari beta di bawah itu naik paling tidak ke alfa. Dengan ritme-ritme nafas tertentu dibuktikan secara alat ukur ya, pakai HRV, pakai macam-macam ya, EEG, gelombang otak. Memang olah nafas 55 aja gelombangnya langsung ke alfa, 88 naik lagi. Tapi John Kabat-Zinn membuktikan dengan berbagai alat medis juga penekanannya pada perasaan. Ketika perasaannya diolah, olah rasa, maka gelombang otaknya juga bisa ke theta dan delta dengan nafas ritmenya apa saja.
ritmenya seperti senci, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, 55 boleh, 66 boleh, 88 boleh, 10-10 boleh, gitu. Karena John Kabat-Zinn lebih menekankan, maka dia berkata, it's not about breathing. 50 tahun ngajar olah nafas, Profesor Dr. John Kabat-Zinn akhirnya berkata, it's not about breathing. Jangan bernafas aja merasa bersalah. Aduh, nafas saya salah nih. Stres lagi ya. Bernafas bebas, tarik 5, buang 5 boleh, tarik 6, buang 10 boleh. Tapi memang secara teknik disarankan yang sama jumlahnya atau buangnya lebih panjang. Seperti dalam pelajaran autonomic nervous systemnya John Kabat-Zinn juga ya. Jadi tarik tarik buang jumlahnya sama atau buangnya lebih panjang, tapi lebih menekankan pada olah hati, olah pikir. Gimana meninggalkan rasa malu, takut, khawatir, naik singkat cerita ke joy, peace, dan kasih. Simak ini di modul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 15. Itu nguplek-nguplek pelajarannya John Kabat-Zinn ini di Pola Hidup Sehat. Masuk ke YouTube, ketik modul 5 Jarot, modul 4 Jarot, modul 6 Jarot, akan muncul semuanya. Nah, sekarang kita, apa sih yang sebenarnya membuat kita tuh stres? Ya, banyak banget ya. Salah pekerjaan, deadline, konflik, pertengkaran, utang, dibully, pajak, dan seterusnya, sehingga akhirnya kita mengalami disfungsi autonomic nervous system. ANS itu autonomic nervous system, disfungsi. Jadi rusak gitu ya, karena simpatik dan parasimpatetik tidak imbang. Nah, hebatnya juga kalau saya harus mengakui tiap-tiap teori ada hebatnya ya. Misalnya hebatnya Mas Gunggung itu dengan ritme-ritme tertentu, itu dia bisa buktikan dengan alat-alat HRV, EEG, dan segala macam, bahwa olah nafas ini menaikkan parasimpatetik gitu ya. Dan memang yang paling ditekankan itu parasimpatetik. Kenapa? Karena kebanyakan orang sakit itu kekurangan parasimpatetik, kelebihan simpatiknya. Apa itu simpatik parasimpatetik? Parasimpatetik itu membuat orang bisa tidur. Makanya kalau orang nggak bisa tidur itu udah pasti. Kalau dites pakai alat ya simpatiknya kelebihan. Dimana simpatetik itu seperti orang yang takut dikejar ular. Nah ini harusnya imbang ya. Makanya orang yang olah nafas, walaupun semangat, tarik, buang, olah nafas Wim Hof ya, tarik, buang, tarik lewat hidung, buang lewat mulut, buang semangat. Tapi ngantuk, iya itu tanda parasimpatiknya jalan malah justru. Olah nafas kok melototnya, berarti simpatiknya yang kerja. Ya nggak bisa tidur habis olah nafas ya ada yang ya emang ada olah nafas yang jangan untuk malam hari ya yang malam hari itu yang seperti yang kita ajarkan ya 4, 4, 6, 5, 5, 8, 5, 10, 6, 6, 12 ya paling enak 4, 8 atau 8, 8 atau ya senci aja tarik pelan-pelan sampai pentok nggak pakai ditahan, buang pelan-pelan ya sampai nanti parasimpatiknya naik, lalu di indikatornya ngantuk ya tidur udah insomnia sembuh ya. Nah, ketika masuk di dalam parasimpatetik maka bukan hanya ngantuk sebenarnya. Apa yang terjadi? Banyak banget. Simak aja pelajaran modul 4 ya. Masuk YouTube ketik modul 4 Jarot. Workshop 4 Jarot, maka ini dijelaskan panjang dan lebar. Termasuk kalau kita ada di parasimpatetik ya atau rest, maka mata kita itu akan istirahat. Makanya orang yang sakit mata bisa sembuh. Saya ya beberapa anggota PHS menjumpai saya, makasih Pak, saya bisa lepas kacamata mengikuti jejak Pak Jarot. Iya, saya lepas kacamata kalau sekarang saya pakai kacamata ini, ya bisa pakai sekarang ini, nah saya pakai sekarang ya. Ini kan kacamata anti radiasi, tapi tidak membuat membaca lebih jelas ya. Ada yang beli Pak, saya udah beli kacamatanya kok baca tambah nggak jelas ya. Memang ini bukan bukan kacamata baca. Ya kalau depan laptop mau nggak kena radiasi ya saya pakai aja gitu ya. Kadang saya nggak pakai nggak masalah juga. Tapi kalau dipakai ya lebih bagus. Nah, nah sekarang di dalam pelajaran mengenai olah hati, ya John Kabat-Zinn dan juga banyak dokter yang lain tuh menjelaskan kenapa disebut hati gembira obat yang manjur. Karena ada beberapa hormon kalau masuk aja ke halodoc misalnya gitu ya. Maka hormon serotonin misalnya ya atau dopamin atau oksitosin atau endorfin ini 4 yang dikenal. Ada ratusan hormon yang lain. Itu satu hormon aja bisa mempengaruhi beberapa organ ya, mempengaruhi
produksi insulin, mempengaruhi kerja pankreas, mempengaruhi ritme denyut jantung, serotonin dan dopamin bergabung jadi satu menjadi regulator untuk tidur, mengatur ritme tidur, kualitas tidur. Jadi satu hormon kebahagiaan itu pengaruhnya terhadap banyak organ. Maka betapa pentingnya orang itu bahagia dan sehat. Kalau bahagia, dia akan sehat. Makanya kan menarik juga ya jurnal honeymoon effect, di mana orang pacaran itu sehat-sehat. Dan ketika dilaporkan dalam penelitian honeymoon effect itu orang menikah itu malah banyak yang sakit gitu ya. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa salah menikah gitu. Bahkan mungkin berkata kalau lihat suaminya, lihat istrinya gitu dalam hati berkata setan. Mungkin bukan berkata dalam hati lagi, malah teriak kali. Setan kamu ini gitu ya. Ya gimana menikahi setan gak stres. Nah, maka bukan mengubah pasangan. Kalau Anda masuk ke modul-modul marriage healing dari saya gitu ya. Ya gimana kita bisa menghadapi perbedaan, menerima perbedaan sehingga pasangan tidak berubah pun kita bisa acceptance, menerima. Karena kalau acceptance itu kan kalau kembali ke sini tadi ya, kalau dalam hidup kita tuh nggak ada acceptance nih, sini nggak ada nih, nggak bisa menerima nih. Ya, ini ya di bawah adanya marah, ya, takut, malu, malu punya suami jelek, punya istri jelek, punya anak jelek, punya muka jelek pun hatinya baik, kenapa? Nggak ada masalah kan gitu. Nah itu kok nggak bisa kalau orang tidak belajar mengenai acceptance. Inilah modul kalau diri saya itu modul 8 ya gambar diri 1, 2, 3, 4 sampai ada 4 modul gambar diri supaya acceptance menerima diri sendiri, menerima orang lain itu karena paham bukan ya sudahlah terima apa adanya. Ya sudahlah, itu mah bukan menerima, itu namanya pasrah. Pasrahnya pasrah menderita lagi. Ya sudahlah, ya sudahlah, saya tak terima apa adanya lah gitu. Ya sudah, itu apa perkataan orang menderita gitu ya. Jadi menerima itu ya bahagia karena menerimanya karena memahami. Itulah kenapa di PHS ini modulnya banyak banget. Pak, mana yang harus saya pelajari ya semuanya gitu ya. Karena sebenarnya kita belajar hidup sampai nanti kehidupan yang benar, yang baik itu membawa kita pada kesehatan tanpa obat. Ya kalau belum bisa semua pelajarannya belum bisa diaplikasikan, ya pakai obat dulu nggak apa-apa. Minum obat juga nggak dosa kok. Ya. Bohong itu dosa, nipu itu dosa. Kalau minum obat kan nggak dosa. Jangan takut juga minum obat. Tapi kalau kita bisa tanpa obat, ya atau obatnya bertahap, diganti suplemen dulu. Kalau suplemen mau diganti boleh, nggak boleh, nggak apa-apa. Diganti makanan sehat, kalau bisa dapat sayur, buah, organik yang baik, ya. Tapi paling tidak kita semakin sehat. Nah, sekarang ada pelajaran malam hari ini, ya. Yang ingin saya sampaikan adalah mengenai kalau bahasa Jepang gitu ya, itu ikigai, ya. Dan malam ini pasti nggak selesai, nanti akan dilanjutkan. Saya udah janjian sama Ibu Sinta Sari Saleh untuk melanjutkan dari sisi psikologis ya. Nanti saya singgung aja. Nah, ikigai itu purpose tujuan hidup ya. Ini ikigai itu bahasa Jepang karena memang filosofi ini banyak dikembangkan di Jepang ya. Bagaimana sih kita bisa hidup ini bahagia? Karena kalau bahagia itu sehat. Seperti tadi banyak hormon-hormon kebahagiaan. Nah, sekarang kita bicara yang tidak sehat dulu. Misalnya kita punya pekerjaan, ya, lalu kita kerja keras gitu ya, dan kita kerja keras juga punya profesi yang baik, dan kita mengejar apa yang kita mau dapatkan, kita dibayar untuk hal itu. Akhirnya kita sukses dan stres, kaya bonusnya sakit, ya, karirnya tinggi tambah bonusnya stroke gitu ya. Kenapa? Karena itu hanya melulu hidup ini adalah mengenai pekerjaan, mengenai profesi, dan kita bekerja dibayar untuk apa. Tapi kalau hidup kita, ini halamannya hidup kita. Selain profesi, kita bekerja itu untuk apa, dibayar berapa, dan kita punya pekerjaan, kita mulai punya irisan yang namanya misi atau tujuan. Nah, itu muncul karena kita itu sudah mulai bukan berbicara kerja itu dibayar berapa, tapi apa yang saya inginkan, apa yang orang lain inginkan. Kita bekerja memenuhi kebutuhan orang lain. Aduh, kasihan. Nah, kalau begitu kasihan, kita udah mulai pindah lagi irisan namanya love. Kalau kita hidup, ya ikigai ini tujuan,
tujuan hidup kita itu kita mengerjakan apa yang kita cintai dan kita melakukan karena cinta. Maka di sini yang muncul adalah passion, belas kasihan. Dan kita punya misi karena kita melihat ada orang yang membutuhkan cinta. Itu ada orang sakit, kasihan ya, tak tawarin olah nafas lah, tak tawarin suplemen. Kalau dia sembuh, aduh, bahagia banget dah. Nah, ini nggak ada stresnya karena kita hidup melakukan itu karena kasih atau karena cinta. Tapi kadang juga nggak produktif. Kenapa? Mungkin kita belum melihat irisan kita itu bagusnya di mana. Nah, mungkin malam ini saya akan tambahkan nanti soal kita bagusnya di mana yang akan didalami dalam olah nafas malam lain waktu. Tapi saya akan undang 30 menit Bu Sinta berbicara dari sisi psikologis ya. Nah, ini kan sebenarnya kan pelajaran hidup ya. Kita mulai mengenalin diri kita itu punya passion, punya mood, punya belas kasihan itu di bidang apa. Lalu kita juga bagusnya itu di bidang apa. Saya misalnya angka yang detail, saya nggak bagus di situ. Nilai saya pasti jelek. Tapi saya bagus dalam hal relasi, dalam hal jaringan, dalam hal membangun hubungan sama orang lain. Nah, maka kalau kalau di mana saya bagus, kuat, saya kuat di situ, ditambah dengan kasih dan bertemu dengan apa yang saya mampu, maka akan ada belas kasihan. Maka yang muncul nanti adalah kepuasan. Ya, ini di sini yang hasilnya adalah kepuasan. Kalau enggak, nanti adanya stres. Karena kita bekerja, katakanlah gajinya besar, kita mencari apa yang didapatkan, tapi itu sebenarnya bukan hal yang kita tuh hebat pada bidang itu. Orang yang nggak pandai bicara, tapi jadi marketing, ya bisa juga hasilnya bagus, tapi dia stres nih. Duitnya banyak, sakitnya banyak juga. Nah, betapa hidup ini sebenarnya perlu disiasati. Nah, gimana caranya kita menyiasati? Ya, kita harus tahu siapa diri kita. Maka ada beberapa alat ukur untuk mengukur, mengetahui diri kita itu siapa. Nah, kalau kita nggak ngerti siapa diri kita juga pasti nggak mengerti siapa orang lain. Aku tuh nggak paham deh suami saya tuh nggak paham istri saya tuh nggak paham, aku tuh nggak ngerti kamu deh gitu ya. Itu sebenarnya juga tanda bahwa orang itu orang nggak ngerti dirinya. Orang yang mengerti dirinya, dia akan mengerti orang lain. Orang yang menerima dirinya, dia menerima orang lain. Nah, setelah singkat saja, maka sekarang kita untuk mengerti diri sendiri ini gimana? Ada beberapa alat yang kita bisa pakai ya untuk tes dan di WA Group sudah saya kasih linknya. Itu tes gratis ya. Itu tes gratis, tinggal diceklik aja, lalu diisi pertanyaannya, pilih-pilih pertanyaan, cuma cedik-cedik itu, lalu submit akan muncul ya. Nah, misalnya, kenapa kita perlu mengerti diri kita? Tadi kan di halaman sebelumnya kan sudah saya tunjukkan bahwa banyak orang stres itu karena pekerjaan yang salah. Jadi sebenarnya Tuhan itu ciptakan kita itu untuk jadi apa? Sales, marketing, accounting, direktur, banyak sekali gitu ya. Ya mana tahu Pak, bisa, kita bisa tahu ya dengan konsep yang sederhana. Saya sebut ilustrasi spesifikasi produk. Saya kasih contoh ilustrasi gadget aja ya. Saya punya dua gadget, sebentar, berarti ini harus kameranya di. Oke, nah saya punya dua gadget yang kameranya berbeda. Ini cuma dua, ini ada tiga. Ya, ini lebih baru, ini lebih lama. Tapi kamera yang lama ini bukan hanya dua kamera sebenarnya, ini ada gimbalnya. Apa itu gimbal? Itu kameranya ada kayak ada scope breaker-nya. Jadi kamera saya yang lama ini harganya dua kali lipat yang ini gitu ya. Karena ini ada scope breaker-nya. Istilahnya kalau di mobil itu scope breaker, tapi itu kalau di kamera itu namanya gimbal ya. Sehingga kamera ini kalau saya pakai ambil video sambil berlari gitu ya, itu hasilnya tuh nggak goyang videonya. Nah, saya dulu beli ini saya pakai buat syuting. Jadi kalau teman-teman lihat saya di Magna TV ya, kalau sekarang ada di Magna TV, itu TV digitalnya Metro TV, saya setiap hari muncul dalam program Inspirasi 5 menit. Itu kan latar belakangnya itu bukan green screen ya, enggak. Saya betul-betul ada di Swiss, saya ada di Kanada, saya ada di Niagara, saya ada di depan patung Liberty di Amerika, saya ada di Papua di Raja Ampat, saya keliling Indonesia, saya keliling dunia, saya syuting itu hasil videonya dimasukkan ke televisi itu diterima.
karena bagasinya 4K ya. Jadi ini kameranya ada gimbalnya. Nah, sekarang gini, si pembuat gadget ini itu merancang gadget ini dipakai kalau hanya untuk telepon dan WA, yang nggak perlu beli yang kameranya ada gimbalnya, harganya separohnya, ya kan? Jadi si pembuat gadget ini sudah tahu dia ciptakan gadget ini untuk orang yang suka ngevlog, bikin video sambil berjalan ngomong, hasilnya nggak goyang. Jadi si pencipta gadget tahu gadget ini tujuannya untuk apa. Nah, kalau manusia, siapa yang menciptakan? Kan Tuhan. Tuhan waktu menciptakan kita, dia sudah tahu, dia punya rencana, kita tuh diciptakan untuk menjadi apa. Nah, sekarang kita mencari kan, kita bergumul, Tuhan aku ini supaya bahagia, bukan sukses tapi stres, bukan kaya tapi menderita. Loh, jangan pikir orang kaya itu semuanya bahagia loh. Enggak juga ya. Gimana? Ya kita harus tahu Tuhan tuh sebenarnya menciptakan kita itu untuk menjadi apa, biar kita bekerja itu nggak salah pekerjaan. Nah, gimana tahunya dong? Ya kalau pandai pinter bisa dengar suara Tuhan, ya tanya aja nanti biar dia jawab gitu ya. Tapi kan nggak semua orang itu bisa mendengar suara Tuhan atau ngaku-ngaku bisa dengar suara Tuhan, tapi padahal bukan Tuhan suaranya gitu kan, susah. Nah, maka pakai logika yang tadi. Si pembuat gadget ini menciptakan gadget sudah tahu ditujuannya dipakai buat apa. Makanya dia ciptakan spesifikasi yang ini ada gimbal atau scope backer kamera, yang ini tidak. Jadi spesifikasi itu berhubungan dengan tujuan alat ini diciptakan. Nah, sekarang kita mencari tujuan hidup kita. Kita mencari kita ini diciptakan untuk apa? Nah, kenapa kita tidak mencari spesifikasi kita? Ya, logikanya begitu, logika sederhananya. Jadi kita mencari spesifikasi kita itu gimana? Nah, maka kita kan bisa melihat spesifikasi manusia itu bisa dites dengan beberapa alat ya yang saya hanya akan sampaikan secara singkat. Yang pertama misalnya temperamen dasar ya di WA Group sudah saya post link tes temperamen dasar. Oh, orangnya melankolik ya dengan spesifikasi yang apa? Yang teliti, detail, perfeksionis dan seterusnya. Cocoknya menjadi notaris, hakim, keuangan. Oh, kamu orang kolerik. Oh, kolerik itu leadershipnya kuat. Jadi ya cocoklah direktur jadi pimpin pabrik karena orang kolerik itu spesifikasinya nah, itu bla 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 panjang banget. Saya dites hasilnya saya sanguin 90%, kolorik 10% tahun 90. 15 tahun kemudian saya berubah. Melankolik saya muncul 30%. Maka juga saya berubah pekerjaan. Jadi saya bahagia. Lihat muka saya. Jadi sebenarnya itu ada hubungannya ya. Tumben-tumben saya ini kok ngepost di WA Group jadwal saya bulan Maret gitu ya. Jadi ada orang yang, aduh Pak Jarot, lihat jadwalnya aku udah mumet. Nah, Anda lihat muka saya aja mumet apa enggak gitu kan. Jadwal saya itu waduh, padat itu baru jadwal hari ini tanggal ini kemana. Itu kalau tak bikin detailnya lagi gitu ya, bisanya besok nih ke Medan gitu ya. Waduh, sampai di Medan jadwalnya jam demi jamnya padat ya. Malam langsung seminar, Sabtu, waduh, pagi 2 sesi seminar parenting di sekolahan. Lalu makan siang, lalu check in di hotel, 1 jam kemudian udah dijemput lagi seminar tempat yang lagi. 3 sesi. Hari Sabtu besok saya itu seminar 5 sesi, 5 tema, bayangin. Hari Minggunya 3 sesi lagi. Selesai sesi yang ketiga, langsung diantar ke airport, balik ke Jakarta. Waduh, kalau lihat jadwal saya, hari ini Medan, lompat Malang, lompat mana, orang lihat itu aja pusing. Gimana lo tak kasih detail lagi sesi demi sesinya. Tapi saya nggak pusing, saya nggak capek, saya nggak stres, saya nggak sakit gitu loh. Kenapa? Karena itu pas banget dengan kepribadian saya. Jadi saya kalau dites pakai misalnya temperamen dasar, ya saya orang sanguin, cocoknya apa? Pembicara, tour guide, tour leader, selebriti, sanguin, penyiar, presenter, udah cocok udah. Jadi emang saya bekerja seperti dengan spesifikasi saya. Kalau misalnya anggap aja binatang gitu ya, dia itu kura-kura yang jalannya timi-timi, lalu kerjanya apa? Nganter barang. Ya pasti kerja stres ya kan. Duh, kerja
karena kerja 10 tahun aja mukanya udah tambah tuanya 20 tahun gitu ya. Teman-teman sekolahnya belum mati, dia udah kena stroke gitu ya. Mati duluan gimana kura-kura kerjanya ngantar barang gitu. Tapi kalau kelinci ngantar barang gitu ya, mungkin seneng aja deh bang dia senangnya lari gitu ya kan. Lah kalau kura-kura kerjanya cari mutiara, nah itu baru bahagia karena kerjanya cocok. Ini ilustrasi saja. Nah, itu baru dari temperamen dasar. Gimana dengan kepribadian? Kepribadian ada tesnya, namanya personality test. Dan berdasarkan teori namanya Myers-Briggs Type Indicator, MBTI. Orang itu E atau I, ekstrovert atau introvert, dan seterusnya. Sehingga kalau dites dengan 4 indikator, masing-masing 2 parameter ini, maka nanti hasilnya ada 16 macam. Nah, saya itu orangnya ini, ENFP. Cocoknya bekerja di advertising, jurnalis, konsultasi. Udah, inilah dia saya. Pekerjaan saya pas banget dengan kepribadian saya. Jadi mau pakai temperamen dasar, kerjaan saya cocok, yang saya lakukan cocok. Mau pakai pendekatan kepribadian cocok, ya memang saya udah tes beginian tahun 97, 87, 88. Saya bukan orang pinter, tapi saya tahu lebih dulu. Jadi waktu saya kuliah dulu, yang temperamen dasar udah dites. Yang personality ya baru sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi saya bekerja, menekuni pekerjaan yang memang cocok buat saya. Jadi pekerjaan tidak bikin saya stres. Pekerjaan bikin saya bahagia. Uang nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nggak dapat duit aja seneng gitu kan. Nah, ini kayak hari ini, coba malam hari ini. Ya, kalau saya kemarin saya ke Bandung, ngisi 1 sesi, dikasih 10 juta. Ya, ya. Nah, malam ini saya jadi gratis saudara ya. Tapi saya gratis saya seneng ya kan? Gratis saya seneng apalagi dibayar gitu ya kan. Karena saya bekerja bukan untuk bayaran. Padahal kalau saya berbicara, waduh, ini kalau saya udah jadi Zoom nih, lalu ada orang ngundang saya, itu saya bisa dibayar 10 juta loh. Apa saya batalin Zoom sama Anda? Kan enggak. Kenapa? Ya, nanti saya kembali kepada gambar ikigai tadi gitu ya. Jadi saya nggak mencari uang, saya mencari kebahagiaan. Karena bahagia itu bisa bikin sehat. Ya, makannya apa saja. Ya sebisa-bisanya makan yang sesuai dengan kondisinya. Kalau diabetes ya low karbo. Tapi ya saya masih makan durian ya. Tadi malam makan lemper. Ya gimana namanya? Dinikmati aja gitu ya. Tapi bahagia penting banget. Ya, kemarin saya di camp ada bapak yang ya habis kena stroke gitu makan gorengan. Yang lain berteriak, "Wah, bapak gimana sih makan gorengan?" Saya bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting happy. Gitu ya Pak Jarod ya. Lah, nah, tapi jangan sering-sering lah kan gitu ya. Nah, tapi kalau bisa tuh bahagia itu bukan cuma dari makanannya tok gitu ya. Nah, kalau yang udah umur pensiun ya memang ya udah terlanjur. Selama ini mungkin salah pekerjaan, ya udah deh menderita selama ini. Tapi kan bisa menasihati anak atau makanya enggak kalau pensiun pun ya mengambil profesi yang bikin bahagia. Kita lanjutkan lagi sebelum kita praktek olah nafas ya. Nah, kembali kepada yang utama malam hari ini ya. Ikigai itu purpose, tujuan hidup. Kalau saya bekerja untuk mencari bayaran, bayarannya rendah, saya sedih. Nah, ini saya bekerja karena saya mengasihi. Misalnya kemarin ke Bandung, padahal saya baru mendarat dari jam 12 malam itu saya mendarat dari Bangkok. Ya jam 11 sampai rumah jam 12. Pagi-pagi udah berangkat ke Bandung, ya. Nah, karena apa? Saya mengasihi mereka yang mengundang saya, yang minta saya berbicara mengenai pernikahan. Pak, yang daftar sudah 500 orang lebih, Pak. Waduh, makin berkobar, makin semangat saya berangkat ke Bandung. Berarti saya bisa menolong 250 couples yang mungkin stres mengenai pernikahannya. Saya nggak tahu bakal dibayar berapa. Ya, memang saya bilang sama panitia, udahlah sukarela aja gitu ya. Tapi istri saya lapor, dikasih 10 juta nih. Ya, ya tambah senang sedikit aja, Bang. Bukan itu yang saya cari gitu ya. Malam ini juga saya gembira, padahal nggak dibayar apa-apa gitu ya. Kenapa? Ya kita dibayar juga mau, tapi ketika kita bicara ikigai atau purpose, maka purpose hidup kita ini sebenarnya diwarnai oleh apa? Nah, mari kita menjelajahi gitu ya. Bisa saja tentu kalau tujuan hidup kita itu diwarnai oleh apa yang kita inginkan, ya. Lalu
kita punya misi untuk berbuat ini, berbuat itu, tapi kita nggak ada kasih, ya nanti kita mungkin yang ada adalah hasilnya sukses, tapi stres. Hasilnya sukses, tapi ya sakit semuanya. Maka kita tadi saya berikan link-link untuk tes itu sebenarnya kita baru mendekati aspek satu ini aja. Memang satu aspek ini perlu didalamin. Jadi sanguin, pragmatik, melankolik atau kolerik ya. Dari temperamen dasar saya ini eh, dominan, stabil, intim atau cermat. Dari segi kepribadian saya ini ENFP, ISTJ dan seterusnya ada 16 macam ya. Sehingga kita bisa mengetahui oh ternyata pekerjaan yang cocok buat saya dari sisi kepribadian, pekerjaannya kita cocok. Kita menemukan belas kasihan. Nah, ini semuanya akan mewarnai tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita digerakkan, kegiatan kita digerakkan oleh ikigai atau tujuan hidup ini. Maka ya harapan saya kita hidup yang cuma sekali ini ya, kita bisa hidup bahagia. Dan bahagia itu sehat. Kalau mengacu pada pelajaran mengenai pentingnya hormon. Ya. Oke, hanya sampai di sini aja perenungannya, karena selebihnya kita akan eh, boleh pendalaman pribadi tadi dari apa yang saya sampaikan itu yang didapat apa, direnung-renungin, ya. Lalu kita berolah nafas. Nah, malam hari ini olah nafasnya saya nggak pakai ritme ya, saya pakai pakai teorinya John Kabat-Zinn atau Senji juga. Jadi diputar musik yang saya sebut aja musik PHS karena kalau pagi hari lagi body stretching ya pakainya musik itu ya. Jadi tarik nafas pelan-pelan aja. Tarik pelan, sepelan mungkin. Bisa 5 detik, bisa 6, bisa 10. Pelan, nggak ngeden, harus nyaman. Di sini nyaman penting sekali untuk olah nafas malam. Katakanlah 6 detik kira-kira, lalu mulai buang. Nah, buangnya usahakan lebih dari 6 detik. Jadi kalau misalnya mau 6-12 boleh, 5-10 boleh, 4-8 boleh. Buangnya sepelan mungkin lebih lama, tapi tidak capek. Ya, jangan capek, nyaman penting sekali. Bahkan kalau bisa nggak usah dihitung, pokoknya buangnya sepelan mungkin sampai habis nggak bisa buang lagi, mulai tarik. Nah, kalau buangnya terlalu pelan, kadang nariknya pengen segera cepat. Nah, nggak boleh itu ya. Jadi buangnya tariknya pelan-pelan, buangnya pelan-pelan. Terus sampai ngantuk, silahkan habis itu tidur. Ya, jadi malam nggak ada tanya jawab, malah biasanya nggak ada teori, tapi kita ada ganti pola sedikit ya, ada renungan singkat, 30 menit, praktek 30 menit, lalu selesai. Dan malam saya akan juga nanti mulai mengundang beberapa teman yang mau berbagi tips ya. Oke, kita akan mulai dengan olah nafas, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, saya putarkan musik ya, kita olah nafas sampai kita ngantuk. Saya akan matikan eh, lampu ya, nanti semua lampu saya akan matikan, jadi emang teman-teman nggak bisa melihat apa-apa ya. Kita akan mulai, saya putarkan lagunya dulu dan rekamannya saya stop karena tidak ada perlu yang didokumentasikan dari lagunya ya. Oke, kita putar sedikit aja, saya sambil saya stop.